Baca pertanyaan-pertanyaan nyeleneh daripada kumien. Kalau sampai curhat awas. Ya terserah aku toh, ngatur-ngatur. Perempuan itu manusia terkuat. Buktinya apa? Listrik saya ditaruh di TV. Oleh sih. Kemarin bilang perempuan itu ternyata penerbang terhebat tanpa sertifikat. Dia bisa menerbangkan gelas, piring, panci, khas kamu. Oke, apa itu satu? Yang pertanyaannya masuk langsung dikasih aja. Apa menanya? Kok malah main aku tagihan gitu? Wes tak apa bisa diwehi. Oh, berarti kok tisu. Ini, udah dulu. Pertanyaan terkait talak 3. Apa boleh bersatu kembali? Talak 1 masih bisa rujuk. Talak 2 masih bisa rujuk. Talak 3 tidak bisa rujuk kecuali sing wedok lagi meneh karo wong liya, pegatan meneh baru balik ke istri suami awal dulu. Tapi tidak boleh di skenario. Umpamanya si A nikah sama si B ini sudah talak 3 kali. Supaya si B bisa balik sama si A, si B harus nikah dengan C. Tapi ingat, pernikahannya ini tidak boleh dirancang. Yuk, kowe rabi karo sedino. Supaya aku balik ning A. Itu harus halal. Kalau suami kan nggak punya idah, dia punya nggak boleh. Jangankan sudah pegatan, belum pegatan saja suami boleh nikah lagi. Makanya jangan sampai talak 3 dan 3 ini bermasalah. Talak 3 itu. Jangan. Dan jadinya CLBK, cinta lama gosok kembali. Ini kasusnya siapa? Ini dari kamu? Ya, sama ini. Sampai sama ini orang aku semu. Pusing rezeki. Saya namburi, Gus. Tak ajak. Malah saya namburi, guys. Kita belain aku. Mana justru lagi ajak dulu saja. Assalamualaikum Gus Mita, Gus badhe taklet. Nek gajian, undi sing lebih diutamakan? Bayar utang dulu apa untuk keluarga? Kira-kira bayar utang apa keluarga? Tak kasih hadis babakan utang. Awakmu ora sembrono babakan utang. Apa dikalikan hadis ini? Man mata fisabilillah. Barang siapa mati di dalam perang fisabilillah. Summa asar.
kemudian dia dihidupkan kembali. Summa mata fisabilillah, kemudian dia mati kembali yang kedua kalinya, tetap matinya fisabilillah. Summa asa, kemudian dia dihidupkan kembali. Jadi mati, urip, sampai ketiga kalinya. Summa mata fisabilillah, kemudian dia mati fisabilillah. Summa asa, kemudian dia hidup lagi. Apa kata Rasulullah? Dia tidak akan pernah bisa masuk surga selama dia masih punya hutang. Nah, berarti apa? Yang diutamakan bayar hutang. Sedekah dulu apa bayar hutang dulu? Bayar hutang. Loh, bukan kok berarti kalau kabeh hutang ora kudu sedekah. Kan kamu ngerti takaran uang kamu. Ini cicilanku, aku sebulan gajinya 10 juta, cicilanku 2 juta. Kan masih ada space untuk sedekah. Bocor pelit-pelit banget Toris. Jangan sampai gara-gara kita punya hutang jadi bakhil, jadi pelit. Atas nama Malika. Malika ini. Bagus kayak Inggris. Malika. Ah. Iris. Indo. Bojoku pertama jenenge Aris, Al-Fatihah. Bojoku kedua jenenge Budi, Al-Fatihah. Ternyata suami 4 ini meninggal semua gara-gara keracunan. Jadi kalau mendoakan orang mati, apalagi keluarga, sebaiknya name by name satu-satu. Siapa disuruh sebut? Name by name atau one by one? Semua nama by name. Jadi kalau bisa disebut setiap nama. Ini siapa yang tanya? Hal-hal yang kalau suami lahir batin itu kan nafkah yang bersifat personal. Oh yo, aku sebagai suami ngasih istri saya uang untuk nafkah, itu namanya nafkah. Ngeloni ini nafkah. Ini yang di sini yang dimaksud orang ngeloni. Itu dosa. Makasih. Masih istri kok. Bahkan kata Nabi apa? Layanilah suamimu walaupun di atas punggung unta. Jadi pas Pak Unto sekarang di aku pengen dia. Itu seolah-olah sampai seperti itu. Iuran padang pasir, bahwa istri berkomunikasi dengan suami. Waktu ini dia mengizinkan apa enggak, dia nggak punya hak. Yang penting gue ngomong. Jadi begini loh, istri itu taatnya berpindah kepada suami dari orang tua. Setelah dia menikah, maka dia harus taat kepada suami. Tapi kalau suami itu nggak boleh diatur istri soal hubungannya dengan kedua orang tua. Yang merusak hubungan anak laki-laki dengan ibunya itu biasanya istri. Begitu suami ngasih nafkah, istri cerewet. Kenapa suami itu harus mengutamakan ibunya? Karena gede nih bojomu, kuwi mergo susune mbok nih orang mergo susu. Nah kalau istri mau ngasih orang tuanya walaupun itu uangnya sendiri, itu etika saja, tapi tidak perlu sama manusia. Etika saja, adab saja. Sebagai istri menghormati suami. Apa yang utama? Tentang apakah ahli waris wajib membayar hutang tersebut? Wajib. Tenang uri beras mati ini rupamu. Begini ahli waris. Makanya Mbak Mudin itu kalau ada orang meninggal biasanya apa? Apabila almarhum punya tanggungan hak bani Adam, utang-utang dan lain sebagainya, tolong sampaikan kepada ahli waris. Kudu. Lah utang ning bank, kuwi enak, mati lunas. Asuransi yo. Tapi lah utang sesama bani Adam tetap kudu bayar. Maka yang dilakukan dibayar atau minta keikhlasan. Kemarin ada yang pertanyaan menarik begini, Gus, kalau maling mati atau pelacur mati, Mbah Mudin biasanya bertanya, ini almarhum baik apa jelek? Kita harus menjawab apa Gus? Tetap jawablah baik. Apa kira Gus? Nanti dulu. Baik itu maksudnya apa?
ketika Anda menjawab, ini apakah jenazah? Saya melawan, saya. Minimal kematiannya baik untuk dirinya sendiri. Kalau dia maling, dia mati, kebaikannya untuk dirinya. Gara-gara dia mati sudah tidak bisa maling lagi. Amin apa betul? Ada WTS mati, saya melawan, saya. Gara-gara dia mati, dia sudah tidak menjadi lonte lagi. Pondok karo dengan bisa di rumah Indonesia pengajian 5 jam sama kayak belas orang paham. Anak apa itu? Untuk siapa? Untuk suamimu di rumah. Karena minimal selama kamu pengajian, suamimu terbebas dari penderitaan. Apa kita kali? Ratna. Nah kan. Oke, sana. Ya. Oh, jeruk gula yang sambil main. Gus, gimana caranya mengikhlaskan rasa kecewa dan rasa sakit hati? Oh, ya, sakit hati. Orang, kok kenapa toh kita kok masih sakit hati itu kenapa ini? Bila tadi wong coba perang, ketua panitia coba perang, calon presiden coba perang. Coba apa? Ono wong ngiri Gus, juga apa? Kalau ada orang ngiri, ya kamu nganan. Piye sih? Soal kamu dibenci dan lain sebagainya, bagaimana cara menghadapinya? Delok Gus Mitawe, orang yang paling berpengalaman di bumi. Nyatanya aku ora mati-mati. Malah uripku saya bahagia. Saya dicereweti amalku saya oke repot amat. Betul? Kalau kamu sakit hati atas kalimat orang yang salah bukan orang tapi kamu. Kenapa? Kalimat itu hanya sampai telingamu, sementara kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati. Untuk kupingin wajib panas hati ini rasa melu-melu. Full senyum. Aneh mau. Tosgol mereka tunggu. Kalau penyanyi, bola apa yang paling nyakitin? Bola bali ngedelah. Bola bali ngedelah. Ini sama ini? Ini sama ini? Apa yang nanya? Oke, kamu gak usah sakit hati. Ngapain sakit hati? Dimaafkan saja. Karena kita manusia kadang-kadang bisa memaafkan tapi belum bisa ikhlas. Gue lali ikhlas. Ikhlas yang paling gampang itu lali. Ikhlas itu ciri-cirinya dia. Karena kalau ngomong namanya ikhlas. Jadi lakwe lali ikhlas. Ya wes, kowe lah dilarani anti lah bakal lali. Wes dadi kowe wis tidak punya jantung tapi gak punya hati. Aman mumet kandhane. Ana mbak kae. Riz. Panitia pirang-piri Riz. Ate wae, talang kelewatan baju mesti telas. Kowe kelewatan duit mesti temak. Banget. Bagaimana tanggapan Gus Miftah soal isu Gus Miftah terkait money laundering? Nah, kowe iki ajeng. Sing dituduh money laundering jenenge keren-keren. Raffi Ahmad. Angka Halilintar. Boy William. Gus Miftah. Berarti levelnya Gus Miftah di dunia artis seperti Raffi Ahmad. Saya tidak ngerti. Ngomong soal agama, katanya Gus Miftah nggak pantas. Begitu masuk dukung capres, kiai kok ngurus capres. Lah jarene ora pantes dadi ustaz. Begitu ngurus capres, kok kiai ngurus capres. Apa-apa kok mau paido, apa-apa kok mau bully, apa-apa kok mau komentari. Aku iki jane curiga, kowe iki lahir diadani apa dipisui? Gimana bener? Jane iki lahir diadani apa dipisui? Pada begitu lahir cenget, cok. Jadi yang menunggu apa-apa di paido. Ini isu sudah lama, sekarang dikembangkan kembali. Biasa soal
Apa ngaten nggih? Ngomong lagi sama kawan. Wong apik itu ternyata harus paham terhadap dunia politik. Lah wong apik gak gelem ngurusi capres, maka yang berpotensi ngurusi capres kuwi wong elek. Karena begini, Gus Miftah, Kiai ini ngaji wae sama ngurusi capres. Yang ngomong itu dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia orang fasik. Karena kalau Kiai dekat dengan capres, maka orang fasik tidak bisa dekat dengan capres. Tapi kalau orang baik menjauh, maka orang fasik mendekat. Kemudian kedua siapa? Orang yang kamu, dirimu dan keluargamu dari api neraka. Berarti apa? Termasuk tanggung jawab pada anak-anak. Yang benar bukan orang tua durhaka, tapi orang tua yang tidak bertanggung jawab pada anak. Dosa sama anak yang anak titipan. Apalagi anak belum mencapai balik, itu masih kewajiban. Itu aneh-aneh. Kalau mungkin orang Islam pun saya telepon-teleponan ngomong saru, saya ini sering kok. Tuh orang kayak gitu lupa dulu. Aku main lomba ngorok. Ngorok di lombaki. Oke, nggak ada durhaka. Tapi orang tua nggak tahu jawab. Eris, tuh ada HP tak ajar. Tuh, kau jam dulu ya. Ngaji sebulan, kayak udah bukan kayak gini. Assalamualaikum Gus, masih seputar dunia perdebatan. Sebelumnya saya menikah. Sebelum saya menikah, saya punya pacar dan pacar saya hutang ke saya. Lanang model lopo. Iki lanangnya wis geblek, ning sing wedok pekok. Kayak ngene kok pacar. Orang-orang istilah cewek mandre, sing ada cowok. Sebelum saya menikah, saya punya pacar dan pacar saya hutang ke saya. Karena nggak jodoh, akhirnya kita putus. Cie. Udah goblok semua. Itu pacaran harus hutang-hutangan. Aku curiga, duitnya mau main lagi, apalagi yang lainnya. Uangnya rawan ngacung. Berarti lah ngacung ya lainnya raih gede. Tidak mau ngacung kenapa? Yang jadi pertanyaan, apakah kelak kita di akhirat akan dipertemukan lagi untuk urusan utang? Ini jadi kamu jangan-jangan masih ngarep. Gak dipertemukan di dunia, pengen dipertemukan di akhirat. Malah CBLK, CLBK. Ini namanya CLKA, cinta lama ketemu di akhirat. Ayo, no. Orang yang berhutang dan belum dibayar atau belum diikhlaskan, itu akan ada transfer pahala dari yang berhutang kepada si hutang. Ulau utang kalian jenengan, kok belum dibayar atau belum diikhlaskan, maka saldo pahala saya berpindah kepada si hutang. Kalau saya curiganya bukan itu, coba dia masih berharap ketemu